Selamat berjumpa kembali dengan Al-Hikam Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin alladzi qala wa fi haqqihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Fitani. Utai bab nerangno piro-piro fitnah, piro-piro ujian, piro-piro coba, utawi piro-piro bahaya, piro-piro tragedi. Babu maja'a fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa ma kana an-nabiyyu yuhadziru minal fitan. Utai bab iku babe perkara jakang teka pema fi qaulillahi ta'ala ing dalem menyangkut dawuh Allah ta'ala wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu lan wedya sira kabeh utawa menghindari sira kabeh utawa napa nggih menghindari utawa wedya sira kabeh fitnatan ing fitnah. La tusibanna kang ora bakal mekenani temen apa fitnah, kang ora mekenani kang tidak mengenai apa fitnah. Alladzina zalamu ing wong-wong sing zalim mingkum sangi sira kabeh. Khososan hale tertentu. Wa malan tentang perkara kana kang ana sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuhadziru iku nyekei peringatan sapa Nabi yuhadziru memperingatkan sapa Nabi minal fitani sanging anane pira-pira fitnah. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Bishr bin Sari haddatsana Nafi' bin Umar Ali bin Mulaikah haddatsana Nafi' bin Umar Ali bin Abi Mulaikah qala dawuh sapa Asma nu wadi Aisyah anin Nabi sang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi ana ala khaudi ana uta ingsun iku ala khaudi iku ing atase telaga ingsun anta ziru hale ngenteni sapa ingsun man ing wong yari diwang bakal liwat sapa man alia ing atase ingsun aku sok nak wis mati iku ngenteni umatku ning telagaku. Sause tak andani fayu khodu mongko den alap mongko den dicabut di napa iki cabut diterabut nih lho sapa binasen sapa pira-pira menungso minduni saking arah ingsun fa aku lu mongko ngucap sapa ingsun umati utawi wong iku umatku fa aku lu mongko dawuh sapa Allah lewat malaikat sing jelas ning malaikat sing untuk kita saking Allah saya awal langsung fa aku lu mirin la tadri masau alal kohkor la tadri orang ngerti sira Muhammad masau ingkang hale padha mlaku sapa nas alal kohkor ing atase mundur ke belakang. Qala dawa sapa Ibnu Abi Mulaikah Allahumma inni a'udzubika an narji'a ala aqabina. Allahumma do Allah a'udzu nyuwun bawur ingsun dikakawan panjenengan anarji aento bali kita ala akobine ing atase pira-pira delamaan kita. Aunuf tanah utawa den fitnah sapa kita. Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abu Awana an Mughirah Nabi wa qala abdu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana faratukum alal khawd. Ana uta ingsun faratukum iku sing mapak sira kabeh alal khawd ing atase telaga. Layur fa'anna ilayya rijalun yektine bakal den angkat temen ilayya maring ingsun sapa rijalun sapa pira-pira wong lanang mingkum sangi sira kabeh hatta idza ahwaitu singgo ing dalem nalikane wis nejo sapa ingsun to niat sapa ingsun li unawi lahum supaya iso nyekel sapa ingsun gum ing rijal uktuli ju mongko den
carabut mongko den tolak mongko den niku diusir cara Jawa. Sapa rijal duni ana sanding ingsun. Sangka arah sanding ingsun maksud. Fa aku mongko ngucap sapa ingsun matur ingsun ay rabbi ashabi. Ay rabbi dur pengiran ingsun. Ashabi utawi tiang-tiang niku para sahabat kula, para umat kula, para sahabat kula. Siapa lu jawab sapa Allah la tadri ma ahdatsu ba'da. La tadri orang ngerti sira. La tadri orang ngerti sira ma ing perkara ahdatsu kang padha nimbulno barang anyar sapa umatku atau sapa ashab badaka sawise sira. Haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Abi Hazim qala sami'tu Sahla bin Sa'd yaqulu sami'tu Nabiyya yaqulu ana faratukum alal khaut. Ana uta ingsun faratukum iku mapak sira kabeh alal khaut ing atase telaga. Man waradahu syariba bihi. Man desapani wong waroda iku berhasil ngliwati sapa man ing khaut. Syariba mengko ngombe sapa man minggu sange khaut. Wa man desapani wong syariba ngombe sapa man minggu sange khaut. Lam yasma mengko ora ngelak sapa man badau sause syarab abadan dan selawase. Ini gawe Nabi layar itu yaktine bakar liwat alaya ngatas ingsun sapa aqwamun pira-pira kaum. A'rifuhum kang ngerti sapa ingsun hum ing aqwam. Wa ya'rifu lan ngerti sapa aqwam ni ingsun. Saya kenal mereka, mereka kenal saya, tapi akhirnya summa yuhalu baini wa bainahum. Mongko nuli den alang-alangi sapa baini antarané ingsun wa bainahum lan antarané aqwam. Nggih kula terangno nggih napa. Niki termasuk hadis-hadis sing sifatnya itu gawat darurat, sifatnya gawat dan mulai kitab Al-Fitan. Terus itu ini kitab Bukhari di juz 4 ya. Jadi Imam Bukhari di juz terakhir di juz 4 itu nerangno kitab Al-Fitan ya, nerangno fitnah-fitnah perahara-perahara sing ape dialami tiang-tiang atau generasi sausia Nabi la yaumil napa. Ya. Ini ngono tenan. Jadi kitab Bukhari kalau bolak-balik masuk kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik. Yaitu kayak yang ini haddatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, secara sanad, secara mata rantai yang solid, tidak al-qila wal-qal, tidak jari-jari. Itu terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus mengaji kalau saya wingi bahwa nanti pada akhirnya saya mau bun rokok itu rawung dolim tok, termasuk kita sing soleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pontok khaudun Nabi berarti mendekati nopo swarga. Bahkan sebagian riwayat khaudun Nabi itu fitnah. Makanya kalau wingi cerita, ini amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ane jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Mbok metu perpal perempuan wong amen jagongan ning omah. Ora eling pengen. Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu kok gegere kak. Enggak kan. Engko kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kene ora seneng ngaji sing teko kok wong 5. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang rumah anak putu ya. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepok di masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok di masjid seminggu kira-kira tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada.
Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja, kamu akan janggal sama orang-orang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa nikmat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa, orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin merawat anaknya juga ibadah. Gitu ya? Merawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaldun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalahan melahirkan tragedi? Ini kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalahan. Ya, mun bener sing terlambat ben sampean ngaji sing. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalahan. Paling enggak klaim kesalahan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalahan. Karena semua bentuk kesalahan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang, karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang mengklaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerah. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, maksudnya kiai drengkinan bakul bakso kan gak mau. Bakul bakso drengki-drengkinan itu bakul bakso. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Bakul bahan mangan bakso tuku. Tapi bakul es mau ademnya itu kak? Bukan. Gue saingan, itu nunjukkan nak saingan tak jenis. Mulai kalau aku rada aman. Kalau nyanyinya aku dua alimnya sekali beraku aman. Paling mau misalnya ada aku adir Mustafa. Kalau kelas-kelas ringan kan musuhnya ke kelas. Oh ada kena ngalim tulisan kaliber. Jadi rapat di musuh. Maksudnya ngalime kaliber terfasilitas biasa. Uang rapati nyuco, uang rapati hormat. Uang apa drengki apa? Ngobrol mak turu temangtang ning kos drengki apa? Mun kula elmoni ya, jadi mau rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Kok kayak gitu. Aman, itu istiadat jadi untuk menjaga keamanan. Ngalih merah kaliber yang di wong nyucuk wong dobar, itu mesti wong mencet lah. Alim sepi, kok wong dobar itu gegeret. Ini termasuk strategi ngadepi nopo prahara. Artinya sakit ilmu sebenarnya secara ijtihad itu bisa nopo bisa kan. Lalu kulon biasa mama-mama tenggelam kulon mereka ngumbal anak kulon. Enggak, nggih biasa ana mobil direm kes mung bareng kula. Kak, lagi bener kes. Kula betul mobil. Lah oleh umat yang muter berang-birang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin.
Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusus, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain, ya orang Sunni, Bantai, Syiah, Ahmadi Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdol guri, soalnya bergemeng-gemeng ngelah neng guri, orang terus ini itu syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, mau grudal gitu. Misalnya rasa-rasaran kiai beda partai mau grudal, bagus sekali. Karena ada sampai buku dua. Paling banter tinggi tinggi pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan gini, tak pikir foto ramahan tindak. Ya paling misalnya mati tinggi tinggi gue ngeluh sidik. Orang yang mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya soleh. Wong soleh macam payah. Mbak Madin gue kenal lagu ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon pondok kula rata rada ajaran. Lu ana sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten ngono ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku kok takok. Nak bantah, ya bantah-bantah, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah. Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad. Kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya. Akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya sering kali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulanya kalau boleh cerita, nih tinggal nih wong kesolen mesti pintu-pintu, wong Khawarij sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran, wah tarifnya ini. Dalam Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami subuh. Orang disifati ciri-ciri spesifik buatan, pokoknya sing imami. Lalu Muawiyah subuh pria. Nomor wong imam ya disifati. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing imami subuh. Wah, kemprot. Wah, ini sing piye kok tak nami ya, rambutnya sing piye. Kemudian polisi itu kayak tasir. Oh, tarifnya pokoknya sing imami. Imami ya meriah. Nasibnya apa? Jadi apa bunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek, dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung, wong kok dipimpin wong dolim. Cara orang Islam ekstrim wong kok dipimpin wong rasolat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai tak cerita ini tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak ya.
Jadi kayak Kufa, Asfahan, terus Nahrawan itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufa sama Basra. Iya, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau ada kawasan Kufa ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufa, Basra, Nahrawan, Asfahan, Khurasan. Itu kan di kawasan itu. Dan sampean. Orang-orang Kufah datang ke Medina. Ya Husain, karena ya dituduh zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Sayyid Husain sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibn Abbas itu kan misalnya di sini Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Sayyid Husain ya. Ibn Abbas sugeng nanti era Sayyid Husain. Ketika Sayyid Husain konsultasi sama Ibn Abbas, dihentikan ingat. Yabna ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai kalau cerita sejarah benjamin roh kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Dua tenan dora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Badoan, ono terkenal daerah daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau sudah wani wong lanang kan tiap daerah deh terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya? Karena perilaku budaya orang mesti diciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti ora jujur. Tenang. Walhasil akhirnya Sayyid Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Sayyid Husain terkenal Sayyid sing berengkel. Mulanya kena dititeni. Sayyid sing turunan Husain, ini rata-rata berengkel-berengkel. Ini kados orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al-Hasan, rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul ijtima, tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Sayyid Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala, Sayyid Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Sayyid Husain hadihi karobun wa bala'un. Ini karobun, kesusahan wa bala'un dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model dia Indonesia, model versi Husnuzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu sudah disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting, bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini Syiah. Nanti sama. Ini Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Wes ngono Husain belalah bin Ali. Jadi Nabi ini Muhammad
idola sentrale Ali, terus yang dianggap kesatria prajurit nopo Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu, Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini, Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang, Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Waktu Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad Benedek, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa yang mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat sing bunuh ya idola, yang orang jelas ya nopo idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam, jadi macam idola no sahabat sopo sing nak ono perang mirip. Terus Mustafa idola no sopo sing orang jelas, penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Loh kan bukan kuyon. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Jika orang Sunni buntunya itu. Mungkin tak begitu. Mungkin tak mau semua ini. Oh pengamat tuh ngamati sholat itu paling pusing. Bukan orang yang standar. Sholatnya Muhammadiyah, PKS, Salafim si standar. Caranya orang itu pusing. Dia ini terkenal alim. Oh akbar. Orang yang watwah. Allah akbar. Allah. Oh sedangkan orang semua ini. Orang yang santai. Ono sing labine nganti nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Itu barokah bolak, nah keyakinan orang Sunni itu semua sahabat layak nopo. Sahabat macam-macam, akhirnya orang Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Sehingga dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah hikmati wal mau'izatul hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh, tak Jawa niku. Paham ya? Benar ngerti kenapa sih cara berpikir demi Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikai Sleting ora males. Malah dungo. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Sayyid Husain sebagai sentral. Kemarin langsung TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Sayyid Hasan itu rasa seneng perang. Tapi semua ya kok. Jadi ya nggak biasa itu perang barang. Dermapan titik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa, memang perang repot. Mereka yang mirip perang. Itu cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mendiriati Rasul melahirkan dinasti. Ini disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Harus perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa. Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anats kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anats, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus.
Ya, dinasti Umayyah digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Perancis dulu saat nyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Sinten. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lebih apik dibanding konco. Kau konco pun arah musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu dhewe musuh bersama. Malah bagi partai-partai dhewe Islam kalah. Islam kalah. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya sementing Londo diusir. Beda agama, beda partai musuh Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Ya, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanal ladzina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Kalau Masehinya sekitar 610. Gitu dong, wong saat niki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi yang kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kan 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat, gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King di apa itu banyak kepulauan Cina, sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada Jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di Nopo ini kepulauan Kingking, Nopo kabupaten atau kebenaran atau provinsi itu yang di sana itu. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Jenggo Islam. Terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Jenggo Dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesasar, beberapa pokoknya untuk sholat malam akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu dia. Makanya cara wajah wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya Pak. Nah, Eropa nak tunggu lama tunggu so pokoknya. Oh, yo lo mesti asli made in kene. Mau nih peta ndak kereta. Pokoknya bangir. Lah ini mirip apa ini? India karena kalau ndak dari Gujarat dari Arab. Mbah-mbah kita, Pak, mbah-mbah ini wong napa? Aceh. Jika makin orang mesti Jawa lewatin aku lo cerita sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih dengan Nabi sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan ya Muhammad ini kalau terus nama lagi tentang hati sohe Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati, halaka ba'dihi diba'din. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku rasa pengen wong Islam haten-tinaten berumat Islam di famana'ani. Tapi Allah tidak mengabulkan itu. Allah tidak mengabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan itu kecewa.
Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling. Wong Islam kok paten binatan dan apa? Nah pangeran sementara pangeran pun, iku keputusan umat. Aku sing roh hikmah. Semenang kalah sing duwe-dunya ya semenang. Wong proposal ae di kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat yang Cina, akhirnya Islam yang Cina patah, minggat yang Aceh, akhirnya yang Aceh patah. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Minowo itu tukaran kecewa keraton itu minggat. Akhirnya orang Islam yang Sulawesi, orang Pangeran itu berkeliaran itu. Berhubung itu jadi Pangeran kan mental mimpinya kan pancet. Akhirnya dua pondok, dua gerak. Nah, mau tetap neng keraton, neng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, neng keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulai nak ono kiai tukaran ning daerah, iku ape. Tapi nak ra minggat malah ape. Menyebar. Bukan hukum ning ngono. Dadi nek tukaran kudune sing ming. Iku nanti to menyep. Nak ra minggat dadi udun ning ngono. Dalam kan sejarah pondok-pondok gede wae baru kayak tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa, kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerapia sampai ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa, mesti baru kayak itu kak. Orang tak munafik. Lu kulo ini keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak ada asal akhirnya nyebar. King Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama bapak saya, tukaran juga. Banyak balukman rata-rata pasaran meningkat ke Tuban. Itu penting itu tadi kan. Cuma repot kadang untuk tukaran rapi enggak lagi. Jadi ujung. Berarti meningkat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukaran, baru kayak minyak. Islam di Aceh juga baru kayak apa? Itu begitu sejarahnya memang. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan, mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu motonge, bahwa ini alamu, alam apa? Aku luwe roh, mungkin itu makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya Kabir bin Yahya bin Bafadol atau Belfake itu banyak yang segak rai saya jelas. Orang ini, saya kadang rai Cino, ya kayak Cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenggu Duriya Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati ya sih, sipit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu Duriahnya Husain, ya sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut Duriahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu Duriahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan ini pesek atau keriting, pokoknya serak ketara Arab. Paham? Sehingga banyak Zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak Zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya juga sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, Putri Tempo Cina. Cina kok rata pedok kajian. Saya itu ngaca kurang, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya yang mungkin tuh kalau baca turunan Nabi. Agak turunan Nabi, keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal, Abu Lahab barangnya. Aku lalu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Kalau akan darah ini
Ngaku jubah gak sunat, iki jubah. Jubah sunat Nabi kok. Jadi Gus Bak gak sunat karepe ya, kon takok aku. Maksudnya jiran ndi? Gak cara kowe Abu Jahal jubah. Jubah ada pula jubah. Ya iki jubah ana Nabi tok Abu Jahal pula napa? Lah sampean delok nang film-film Arab kok ngoten. Bajingane jubah. Dibaca ngene apa? Oh, pancen pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak tau. Salat sunah Nabi yo salat iku, mergo Abu Jahal gak tau napa? Coba Abu Jahal napa? Tenaga deh. Ora delok versi film, versi tenar apa padha. Ora ana aku misale Islam ukur ana wong Islam dijahat wong Juban, kiai dijahat. Aku wong Juban, aku pula ampang. Aku ada kena delok film. Wong Juban di ngono. Ya men Juban kono kok. Wis pakai. Jadi tangan-tangan di sana bener, tapi ngoten itu cara nggak salah paham. Seneng ngamuk wedi salah paham ya. Dari kalau cerita itu tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Taala wa nabiyukum bisyarri wal khairi apa? Fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ono wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bojaku cengeng. Apa wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya suka. Jadi ada wong suka baru kae disio. Jarang wong suka baru kae dinina bubukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat wis barokah. Mergo kersane pangeran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, jahat kok disari atmo. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran. Pangeran sing dudu ya coba tentang. Paham ya? Jadi drengki itu ya orang Arab jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Nah, saya ini konsumen itu baru kayak drengki kabeh. Onong di toko, tak kali drengki gaya toko, kabeh gaya toko. Akhirnya barang murah. Mereka sing kompetisi akeh. Sing untung kan tuh. Gue ngaji mak suwe aku, lalu sampai terang. Ada pengiran yang gak semokong, ngerti tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh. Mas, gue roh aku pengen. Ini alamu malan apa? Makanya ngaji ini harus sampai menjadi tahu kenapa fitnah itu kita takut. Tapi ya jangan nganggap terus itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunnah. Lah kenapa cirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Itu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya. Terus sampai ke Demak Bintoro, Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Yo begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan itu ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada podo kekasihku. Terus podo mbek teori wong Jawa. Kowe nak dia anak itu ditabuki tangga ora trimo. Tapi nek sing nabuk kakak cek luwih trimo, ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Bukan sia-sia bertua ora apa-apa. Dibang sia-sia wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, tangan-tangan nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal sia-sia barang iki. Kue dia anak disia-sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kue lebih gampang timbang disia-sia wong mesti ra terima sapa wani misalnya anak lha nek kakak misalnya adik kan ngono lho itu detail sekali di kitab ini itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun kayak Imam Tabari termasuk Imam Bukhari itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah ngresula, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok nubi ora iso wis sunah pengiran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Kalau partai sitok berapa kiai yang nganggur? Mana gak pengurus
Kalau partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu super. Kok partai akeh rebutan jadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang enggak ngang. Tetap pinter pangeran. Lha nggih, misalnya partai Islam tunggal iki diserah kanggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik pambu kabeh. Akhirnya untuk aktivitas alhamdulillah. Tidak apa-apa, itu secara teori hikmah loh. Saya ngomong dengan kapasitas ulama loh, bukan gak ada kepentingan loh. Itu tidak apa-apa, itu ada hikmah. Aku ngantuk, orang ngantuk, gue keyakinan gue ngonton, nyatanya bukti ini ngonton. Gue apa mengkiri bukti, mengkiri kertanya itu pengen, tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat, tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar, mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang untuk Masjid Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Apa bisa bongkar orang-orang? Iya betul. Pengiran warai mana agar tua kok anak-anak benapi siapa ini alam apa? Apa malaikat apa paling para pengiran? Siapa pengiranmu ini anak alam apa? Aku roh aku aja. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud itu haram, berhenti di apa? Haram. Itu syariat. Ya begitu ya, ada apa-apa. Haram juga tetap haram. Mana kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita ke itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahaya pada haram kan apa? Saling mangan ulo ada haram dari bangsa. Jadi apa itu mau apa nanti haram? Buat di halal kan malah lontek, malah ramah cuman berbisa. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya beda sih jawab. Kadang ya ono takwa sing kurang ajar, aku kurang ditakon. Padahal Tuhan itu punya strategi itu yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Dan nak ulane bontek, rano sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusia. Entek itu malah kok. Kenapa? Halal kok tak pangan lho jumlahe ku luwih akeh mergo ora harus mangan wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan itu memang repot ya menyangkut hal begitu itu memang repot tapi semenjak ngaji ini sampai akan tahu bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina bahkan sampai teng Samarkandi Tashkent teng Bukhara Azerbaijan Tajikistan itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi, ono sing jadi ulama, ono sing jadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak Diponegoro sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya tindakan menulis takrib. Makanya termasuk yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman yang keraton, nak malah neng Taman Sari. Dia ono hikmah minggat terus jadi ulah. Itu memang itu sudah hikmahnya Tuhan. Buat kalau terpakai, nah ini sing niku guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati haudur Rasul, ya mendekati haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dieling mau pengiran mat, innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Enggak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil tidak mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mulane kula nyuwun teng pengajian niki, apapun kondisi kita, wis akhirnya cocok mbek wong dia wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah.
Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ijek Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak harbi wong ra jelas. Misale kula kuweting wong wis pateni ya. Rasa dipateni mati dhewe. Pokoknya hindari hak nudima, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus apa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama apa? Agama. Lah sama ada ngomong di TV ini. Perompak-perompak Somalia ku nang masjidnya mewah-mewah mergo kampung Islam. Mergo ngerampak ku jenazah digo revolusi gawe negara apa? Maya kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok, misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engkau cara terminologi dunia mengatakan itu bojone wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang yang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah, makanya wong liya oleh bisa, lho enggak masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggap ini goni. Mereka. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat, repot. Ada kerusuhan Mei, itu kan repot. Makanya ini, kalau setuju, model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kalau mati bukan senang Islam sing aneh-aneh, sing ekstrim. Kalau kalau sholat sunat dirapati, kalau senang Islam sing umum, kalau Islam minimalis, kalau nganti mati seneng. Kalau nggak ada bujuk kulo, aku rasa seneng deh. Misalnya bus warga perkara kakean sholat sunat tuh rasa seneng. Selain kesel ya repot. Aku kan mau bus warga, mereka pangeran tuh, cara Islamnya kok sederhana, aku apik, aku jaga stabilitas. Aku jaga apa? Stabilitas. Kok repot. Marudin rahmat Allah jembar ambus warga kok syaratnya kok repot. Nah, kadung rahmat jembar ambus warga sing syaratnya ini. Karena belum saja ini punya hitung-hitungan sejarah. Semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusus. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi koyo nopo susu jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta. Terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok apa ini dibiarkan. Tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahin. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih. Misalnya kita sudah kita bangun negeri. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu. Saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih. Misalnya kita sudah kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama? Misalnya kita bunuh si A. Sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan. Kalau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan nggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu tidak perang, tidak bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong gue patah ini. Ada tunggal, menang depan-depan kira wahani. Perang itu kan ada depan-depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Misalnya wong pas ngaji ini dibom, mana wong pas kongkong ini gini warung apa? Itu kan sepihak kan. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, gitu. Dia membunuh beda dengan perang. Paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair.
Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat kan awal ngenteni pas sujud. Lu kan nemen oleh nyolong tuh. Iya tapi dengan riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Kalau ala yubi mata ini musuhnya pas perang loro tiba ditabak nose. Enggak naik semari perang tanding bener. Saking kesatriannya kan. Dia tuh gitu cerita-cerita lah. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh nggak diteruskan bunuh kan? Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Dia tuh. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil Islam ini yang dimaksud Nabi innahum qatahdatsu ba'da. Mas wong niku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau tentang sarai, tentang Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan, ning kuburan, itu bid'ah ringan. Mau masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Bid'ah ringan. Itu kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Bunger, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya kalau wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai-kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam di Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik ya, di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu katokan cekak nganggo pakaian minim go rukun ning masjid tidak ame. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok ora masjid. Engko ning masjid lagi tiga rukuwe bar kok dicoplok meneh katokan cekak lah sing calanan kiai ini tak ustadze ora keberatan ben ngono. Ada kayak temandang. Mereka lagi ini ditakoki, gitu kok dagang untuk gur itu kan buka orang di depan umum. Tapi kan sholat, si apik so. Yang penting kancane orang keterucut di si apik awalnya lah itu keterucut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik. Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok bunuh. Itu tradisi terbaik Islam gitu. Saya rasa cocok PKB kayak partai D, rasa cocok P3 kayak partai D, rasa cocok pondok hidup kayak pondok D, rasa cocok jamaah toriko apa kayak jamaah D. Jadi variannya itu ringan sekali. Dan itu melahirkan berkah dari ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia boten. Nanti kalau ngerti kandang ini yang kus wonten kia buat tidak terjadikan. Nah, wong Indonesia tuh nggih wah cocok ya. Paling bermanfaat. Jadi ada rata-rata wong Kurdi. Dia tahu Muhammad. Itu ngeri. Ngelihat rapat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya secara ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin dalam banyak hal mungkin kita cocok, tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang geremeng ini. Daripada ada diudur, geremeng rapopo, temennya gak mati. Tidak apa-apa, kalau mau catat sarang-sarang semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah, itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai suku Hudai. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi Sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Medina ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertemuan darat tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya
Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi wa akhrijuhum mimman haitsu akhrajukum. Makanya wa qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatiluna. Makul bainnya jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan perangi orang kafir itu tidak ada. Ya ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berhadapan, bukan bunuh nilep. Itu beda sekali kan bunuh musuhnya pas turun di pateni, pas sujud ke sisi nali. Jadi adik kan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus ya Ali tidak cocok kamu ya perang tanding apa? Gentle. Kalau Ali rata cocok Amr bin As bisa perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah. Rata cocok Ali tidak perang tanding. Mereka Amr bin As ngerti Ali sengaja perang. Tapi Ali kan di pengapesan disebut karoma wajah itu jadi ini mereka rata roh aurat. Kamane rata roh auratnya wong dia. Bareng Amr bin As naik kalah terus udah malu. Ya nanti tahu gue tenang orang. Tapi dari konsep pulau kurang ajar, berarti nggak terok. Lah ini kok lagi bergomong, roh aku waktu dari tahu roh. Berarti tetap tahu roh. Maju bergodari roh, berarti ya tahu roh. Tetap tahu roh, setelah itu arah roh. Oh maaf ya udah kurang ajar. Nggak sampai biar tahu kenapa. Ini kan biar sampai tahu kenapa orang-orang soleh sudah dekat sama Khaudur Rasul. Ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik. Ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan boleh ikut. Karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu, Mas. Itu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As, ya, diteruskan kabudutnya Sayyid Husain, ya, habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato tenggene sakniki teng Konstantinopel gitu, dari kawasan Turki, kawasan dene uga negara Islam, mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali saka keluarga budak tong biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi rapati wani mati, bener riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuhi wong ya napa? Ya, penting nak jadi tokoh. Mergo nekate gak karu. Wah, ini dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Untung dia sungkan agak Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen negara Islam sedunia. Rojo Dewa dikirimi surat, agar gak melak afiliasi dengan kerajaan dia diserang. Periode Timur Leng. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, agar ono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ragil melok di. Ya Timur Leng ya begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten, Sayyid sinten, Husain. Namun ini balik yang cerita Syiah. Karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat sing kuno, sahabat sing apian, ora kuno. Orang mereka kuat seraka aku. Orang apa? Paham ya? Terus kaum Khawarij ini karena mereka soleh, ini sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mas, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai kalau kayak ahdatsu itu bukan sekedar bid'ah kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Masa ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula itu ngukumi syirik itu yang ekstrim lah.
Dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga, mulai cilik di rumah gede-gede bupati ini. Mulai di Nabi Sufu dia pinter, Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jadi Hindu. Itu nak kurang ajar itu, kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya simpen. Ini pas ketemu Nabi Papa tuh Mekah nih, Mas, aku ben Islam damai, aku mau perang ya. Saya dia impas Mas. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni dalam pirang-pirang. Itu orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup. Istilah nurabbihim sigharan wa qataltumuhum kibaran. Dia cilik tak rumah, tak timang-timang, gede-gede gua patah. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbarul kabair. Karena logikanya kan nurabbihim sigharan wa qataltumuhum napa? Gitu. Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Arah kelar tuku susu direwangi adol beras, direwangi utang-utang kong, gede-gede dipa, mau perkara ziarah kubur, perkara bidah, ini benoa, nganti apa tok, paham ya? Tak tahu ya, misalnya karena pulau itu ya dihukumi sing ringan, nah misalnya raja tengah, misalnya kelompok Wahabi, bawa salafi, apa raja tengah ziarah kubur, anggap orang kurang kerjaan, kan ringan tuh, hukumi kono apa betul, kita dihukumi orang gak jelas, orang hukum itu sirik. Yang kalau sering nanti cerita dong. Kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi sirik. Mungkin tapi tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim semoco kitab disyahadat meneh. Aku lagi gugus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibatik, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuanggis dibatik ke maca apa? Mergo dianggap nih. Lah kok tak mau coba tapi gelo. Ayo pada data tuh gelo. Jadi mati ra usah. Wali kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten ing Bundut. Kula kan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane teng ngene lha mudin situ kang ngurusi jenazah mudin sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngentor wong mati kok mati. Kakek ora kalah gue, sering sowan gue. Niku kancane bapak. Sering dipanggil kok. Gak tau mati aku lah emor dadi mudun iki mati malah lara. Malah ora ono sing naut kan. Seneng joki ini kula, mergo bagian talqin tak bagian ndek kula mboten ate burun talqin. Pertama tak darani wis bae ngene piye. Dadi tak kandhani. Waktu kabur aku, mudin mari nganggur. Tapi kalau kan sekuen, keluarganya kondo. Enggak jatah tamu gak nemudin. Ini tanggal tenggur, Gus. Wonten tonggo, Gus. Niku nak sholat niku madhemetan. Saat itu namung setunggal. Aliran kepercayaan bono. Niku cara jenengan 10, jika nak mati, misalnya iki pun tua. Niku disolatin apa mboten. Oh, nek jenengan takoki salat ra salat ku jeringan, penting kok takok sirik ta ora. Ning arep wong akeh lho. Nek kata ngomong semangat darani sirik ya kan. Wong aku paling ra semangat darani hukum sirik ambek ra. Sirik. Karena salat itu ringan. Sadar ngukumi rasa salati, maksudnya rasa salat kon anak ayo bentuk. Karena keekstriman itu memang nyun sewu. Saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini. Sirik itu. Saya bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau menghukumi orang. Gendul. Fase itu kenapa? Gendul. Jadi arah tetap baik uang. Misalnya uang tukang zina hukumnya dia fase gendul. Misalnya uang tukang garang penjahat. Dan kayak itu gampang. Uang tukang zina. Wah, BTS lonte. Pokoknya dia mau menghukumi sirik. Akhirnya di istilah wadah. Mulai ahli sunnah sepakai istilah wadah. Mereka dari bahasa sirik. Dari bahasa apa? Oh, PSK, lonte. Jadi hukumnya apa? Ya lonte orang hukumnya. Hukumnya apa? Mau tukang maling penjahat? Gajian. Mau keadilan itu. Tapi boten. Pokoknya dosa sirik. Kamu dosa apa? Sirik. Padahal lagi hukumi sirik. Itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mereka inna wa la yafiru. Ayusrokan apa?
arwane sirik dosane ra kena disebut. Lah nek dipemilihane sirik kan mlebu wae biru Maduna. Lumayan. Lari jawab ngoten. Nak sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Mboten Gusti kula jenengan. Nek jenengan dimenyolati kalau nyolati nak pesen. Nah, kan ringan. Nah, ringan cocok kok. Pokoke aku dadi kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah saya kadang misalnya sisa-sisa aliran Dharma Gandul, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahruman Yazdan, itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur, karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, di falam maro asam tanah bazikotan, melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang, di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral, sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ada matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ini. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarnas syaitan. Fa inna hatatlu qarnas syaitan. Karena sudah mendarah-mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini kan malah kan orang Arab itu nak ngitung ini ganggu sernyanyi. Iku ketok nak orang Arab yang jahiliyah tenang, jenate sirik tenang. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan masyrik, nak darani kulon masyrik. Terus nak darani napa mriki putih. Kidul itu napa janubi. Napa? Janubi. Sing kiwa napa? Simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngetan. Sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib, terus ini apa? Mereka umpama bayangan wong Arab ku madhep ngalor to itu jadinya enggak begitu. Kok balen iki? Umpama wong Arab bayangannya madhep ngalor ngeten maksudku. Itu kan berarti sini itu kenal Maghrib, sini kenal Maghrib. Tapi orang Arab kan caranya ngukurin begini. Jika sana punya nama Maghrib, sana punya nama Maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya kan apa sebulan ngaduk medan itu. Kami belum maksudnya. Artinya mereka menghadap matahari kan. Dan menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya kita dimulai kebayangan itu masuk nyetan, ya nggak bisa. Mulai Islam antipati, ono sholat kok. Wae metode srengenge utawa wae dirupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Oh nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Awalnya sholat pas srengenge metu. Surup yo ora pas ning tengah-tengah. Ya. Mana kalau seneng kalau kepada ulama itu aku nggak pasti sholat tiga. Aku semangat tuh malah tengah itu aja nggak bisa. Mungkin kalau hitung, aku nih kadang-kadang pada kiai ini tak hitung, secara syariat itu tak hitung, dasar cocok. Tapi pun nunjuk betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan sing dewakan matahari itu kan, ya ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ini ngoten falam maro asam sabai jiwatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi nopo? Fa inna huma tatlu'u qarnas. Iku bareng ngambek selerane setan. Cara iki iku ana manane iku pas setan nyetokno sumune, nyetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia. Deloklah pentingnya matahari. Deloklah betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Deloklah matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasai setan, orang terus menghadap matahari.
beradab karena belum ada agama tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip kayak. Lah caranya mirip blas. Oh coba sholat, ada gue ngopi dan nggak empuk itu. Paham ya? Jadi orang gunanya santai-santai negeri itu rokokan. Ben caramu yang haram Allah. Mau haram lihat ya kira. Cara baca pulang lah. Pulang terperokok. Lah dari mui rokok haram, malah gue sing haram rokok tak bodoh dia haram, jangan wis biasa gue kalau haram. Parah. Sing haram ra iku tok. Apa yang kena aliran-aliran sesat itu Pak. Bang, jadi pas ngaji ini sampean ngerti. Jadi saya mohon ya. Kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan, kalau istikharah, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharah, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja, nah, kita harus jauh. Yaitu gampang tahlil. Terus tak sampai standar gemeng ya, lah. Nara cocok itu gemeng itu ngerasani ngajak bolo-bolo, itu ringan-ringan. Kalau rasa cocok bertua mantu, rasukuat, rasulah, itu kan ringan tuh. Misalnya kiai partai ini itu, maksudnya iya kok malah partai itu. Maksudnya raja, saya raja lah orang ngelakoni kan jelas. Sampai sing ngelakoni ya jelas hitung-hitungan kok. Kalau ngomongnya orang ngelakoni ya orang hitung-hitungan. Tapi sing ngelakoni ya jelas. Mana gua kertas kok ikut sudah dong, buat derek nyalek-nyalek tau kok. Soalnya nambah laris, gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo kayak kata, tapi tak pisau ya mereka. Aku lama, takut hukum tak jawab kok. Takut partai-partai kusolihin, anti partai ini. Nanti kalau tak, berarti jenengan kulku, orang ya tetap milah, tapi separuh aja. Tahu? Separuh. Kontrol terus nongge. Eleng-eleng ya, inna bukot ada tuh. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alaiya sopo akwamun pira-pira kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu saya. Iku wae akibatnya sumayu halu baini wa bain. Itu mendikani ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilun. Sama jangan terprovokasi sama bid'ah di luar tahlil itu ringan. Wah ada akibat popo tadi denger itu. Masa rukin kene lah bupati ini bojone kelaparan tuh. Wong zaman ana bojone sering kelaparan. Bupati ini. Umapar. Udah masih tanggung sing lanange sering kok. Kelaparan bupati ini. Harus dene repot temen barang malah repot. Soalnya ini pesawat, itu untuk ganti ini. Tapi kan gak mungkin deh. Beri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tanah nuwal diyatuna wa talaqatuna wa talamisatuna wa mukhifuna ya rasulaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya wa nasaluka ya man la tarahu wa la tukhalidu wa la yasdu ولا تغير حوادث ولا تغير إلها أدخلنا في طريق المدينة واذكرنا بسترك الواقع من كفرنا كل شيء فيني وفيه ما حمد وحمد من يسفي ورحمة وصدق قولنا في التحقيق يا شركي يا رب يا مشرف الفكر ويا قوي الأركان يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان اخرسنا بأيديك التي لا تنا واكتفنا بكنفك لا إله إلا إنه قد يكون قلبنا لا إله إلا أنت وإنا لن نهلك وأنت معنا وإنا لن نهلك وأنت معنا وإنا لن نهلك وأنت معنا يا رجانا فارحمنا بقدرتك علينا يا عظيم الرجال كل عظيم يا عليم أنت بحاجة عليم يا ممنون علي بقدرها يا كمالك أو مغفر لكل المذنبين لأمة حبيبك محمد واشفع لهم وعافهم إنه يا إله أشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك وإنهم يا وإخواني فيك وإخواننا فيك في جنتك وفي رضاك فاشفق لنا وتلقنا وفينا مؤاخذة نرسل ذلك إليك يا ومواساة وإليك
Ya ilahana ya Allah, fa'innaka al-haqqu samad wa annaka al-haqqu mubin. Ij'al ya Allah minal farina ilaika ma'anna ilahana ya Allah. Husnal halawati ilaika wa husnal dawati ilaika wa hadur hatta rakutan ibatan ika ibatan ya mufikan fika wa fi ismika ya Rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.